Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi yang pastinya bareng podcast Riau 46 di episode berapa? 11 ya? 11 ya. Udah biar tahu ini saya sabaraha gitu. Nanti sebulan ada 30 gitu. Oh iya, nanti baru ke 11. Oh iya. Sedikit ya. Ini narasumbernya agak ini ya, agak sombong ya. Tapi kita bikin lebih banyak lagi. Pokoknya nih di sesi ke-11 ini yang pastinya nggak perlu diperkenalkan, soalnya udah nyambut. Nggak usah, udah ngobrol. Kang Darto. Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Nah, ini ngomongin tentang Kota Bandung, pastinya personanya dengan sejuta pesona, tapi tiba-tiba dengan permasalahan yang itu sampah. Ah, benar. Ya, sejuta pesona dan sejuta masalah. Sehat, Kang? Harus sehat dan sedang tidak boleh sakit saat ini. Oke. Tapi baik-baik saja. Fisik baik-baik saja, batin yang perlu dipertanyakan. Retak. Ini sepertinya dalam hati banget ya. Gak boleh curcol di sini. Kang, kalau misalkan sampah, gimana tuh? Ya Kang Hendar, sepertinya kalau ngomong sampah saya no comment dulu deh. Selesai ya tuh gitu. Kalau no comment ngomongin apa? Ya jadi Baraya Bandung teman-teman semuanya sampah memang belum selesai. Terus naon itu di LHT-nya. Ya. Dari dulu belum selesai gitu. Ya, kita kalau selesai sekarang nggak ada podcast ini, oke? Udah. Tidak ada Dinas Lingkungan Hidup, keren. Jadi teman-teman ada 1.500 ton sehari. Sehari? Bukan 1.500 gram. 1.500 ton. Itu teh angka besar. Kalau ditumpuk itu teh lapangan bola penuh, tingginya 1 meter. Wih. Itu 1.500 ton. Sehari. Yes. Anu keangkut 980 ton. 980 ton. Sisanya 520. Kemana keun eta teh? Tah eta. Kemana keun eta? Pelebah di sini saya tidak bisa menjawab dengan sangat gamblang lantaran agak gagap-gagap kumaha itulah. Ya, jadi teman-teman awal saya masuk kita baru sanggup mengolah 50 ton. Naik 95 ton. Naik 160 ton. Per hari ini data sudah menunjukkan angka 247 ton. Wih, keprokola. Lumayan. Oh, lumayan. Baru lumayan. Nah, 250. Tapi sisanya masih ada 520 dikurangi 247 atau 250. Artinya masih ada 270 ton yang belum terangkut. Tete seueur akang. Asli nak sumpah. Seueur. Terus kemana kan eta anu 270 tuh? Ini yang tidak saya jelaskan karena kita mengerahkan segala upaya. Semua jenis makhluk kita kerahkan ya. Ada jin kita serahkan, ada dedemit kita serahkan. Ada semua makhluk kita kerahkan supaya bagaimana caranya tidak nampak di permukaan publik. Ya, gitu. Berarti diangkut heula kanu truk. Enggak. Dimasukin dulu ke truk. Kan Jadi gitu. tidak bisa dijelaskan. Tapi bocorannya tata sebenarnya digandong kanu truk. Oh, iya. Tidak bisa dijelaskan, tapi bocorannya digandong. Jadi lain diangkut. Lain diangkut sebab memang kita pada saat mau mengangkut itu dinaikkan dulu ke truk. Nggak tinggal jalan atuh. Ya, kan sudah naik. Ya. Sungguh di sana kan belum bisa tempat pembuangannya gitu. Jadi sampai sekarang masih tonase bukan ritase. Tonase, Bos. Tonase. Udah berapa lama itu tonase itu? Itu teh sejak tanggal 1 September 2025. 1 September 2025. Iya, sekarang gitu. Jadi tadi minus yang sekian ratus ton tadi itu sudah berlangsung sejak 1 September gitu. Nah, kita berusaha keras dengan semua metode yang kita punya untuk memusnahkan sampah gitu. Karena itu belum selesai, sebab kan KBG butuh proses satu. Ya, cinta juga membutuhkan proses. Apalagi sampah gitunya. Kan cinta jauh. Ya, ini muternya dari sampah puter cinta gitu.
Iya, karena kita harus mencintai sampah supaya kita tidak. Nyambungnya ke sana. Gitu. Oke, bisa. Sebenarnya saya siaran juga nggak gitu-gitu juga sih. Berarti harus berguru. Tapi Ini kenapa kita jadi lebih gini ya? Tapi kan ya, ngomongin tentang sampah kan sekarang tuh lagi ada isu bukan isu sih sebenarnya, aturan tentang pengurangan. Yes. Nah, ini kondisinya sekarang gimana nih? Pengurangan teh semua kita sudah lakukan sejak sekian lama ya. Melalui Kang Pisman, melalui TPS 3R, melalui komposter, melalui loseda, melalui drum komposter, melalui bata terawang, melalui magotisasi. Kenal sama magot, kenal? Oh, Tacan kenal, Pak? Teh nu kecil-kecil teh, nu bayina lalat, magot namanya. Bilatung teh sangat kuat menghabiskan sampah. Oke. Jadi kita punya instalasi sekitar berapa luas itu teh? Sehari teh sanggup makan sampah organik sisa makanan sampai dengan antara 12 hingga 15 ton sehari. Bentar, ini tuh bising salah. Ini tuh pengurangan sampah dari masyarakat. Dari masyarakat yang di dalamnya ada banyak metode. Salah satunya magot, yang tadi 15 ton teh magot teh. Jadi bilatung teh banyak makan. Mata lalintuh teh bilatung. Gitu. Jadi banyak metode yang sudah kita terapkan, tetapi mengingat besarnya volume, harus ada satu cara yang lebih efektif dari semua yang kita lakukan. Gitu kan. Nah, sekarang itu apa tuh yang lebih efektifnya? Yang paling efektif adalah teknologi thermal atau thermal teknologi. Apa pemanasan, pembakaran? Thermal itu panas kan. Kan kalau pembakaran itu biasanya definisinya sesuatu langsung dijilat oleh lidah api. Nah, kalau thermal itu tidak selalu dijilat oleh lidah api. Iya. Di open juga panas gitu. Open itu panas, thermal. Tapi intinya semua yang menggunakan teknologi panas dalam rangka musnahkan sampah itu yang kita sebut dengan teknologi thermal. Oke. Nah, teknologi thermal yang kita kenal di Kota Bandung itu ada insinerator, ada pirolisis, ada plasma dingin, ada plasma panas. Begitu. Plasma dingin kemarin kita gagal menerapkan. Plasma panas sekarang sedang diuji coba. Nah, intinya kita mencari metode yang terbaik supaya emisi gas buangnya teh betul. Jadi yang kita jaga betul sesuai dengan regulasi yang ada itu, semua termoteknologi yang dipakai untuk mengolah sampah itu harus memenuhi ambang baku mutu sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentunya. Begitu kan? Plasma dingin dan plasma panas. Yang sekarang yang sedang diuji cobakan plasma panas. Sekarang sedang diuji coba. Kita belum tahu hasil ukurnya. Kalau hasil ukur labnya sudah ada ya, tapi itu skala lab. Nah, perlu dibawa ke dunia nyata. Kita hasilnya kumaha kita ukur. Begitu. Kalau hasil labnya gimana tuh? Yang plasma panas itu hasilnya? Baik-baik saja, tidak mengecewakan gitu. Tapi setelah tadi kan ada sistem-sistem lah ya. Nah, pengurangan metode segala macam lah. Nah, ini pengurangan untuk dari TPA Sarimukti berapa persen sekarang? Iya, jadi dulu kita secara ritase dulu ya, teman-teman. Ritasinya 170 rit. Dikurangi 30 rit jadi 140 rit. Dari ritasnya ditimbanglah. Yang semula kita sangka 140 rit itu sama dengan 981 ton. Ternyata jauh lebih besar daripada eta. Kemudian setelah ditimbang betulan, ketahuan bobotnya, maka harus kembali ke angka 980. Maka sisanya adalah 520 ton. Eta nu jadi masalah. Iya, itu yang jadi masalah. Benar. Gitu. Tapi kita harus paham juga bahwa kebijakan provinsi kan tentu ada dasar dan alasannya. Jadi tidak ada kata lain selain kita dukung kebijakan provinsi walaupun dalam hati kita cirik. Ini bener normal jadi acara curhat. Suka udah curhat tentang sampah gimana Denny? Alimah. Enggak Denny, kalau tuh misalkan di rumah gimana itu untuk buang sampah? Ada pemilahan kan ya Pak ya? Ada. Nah, si Denny gimana? Kalau saya sih di rumah ya
kadang-kadang kumaha ibu negara ya. Gimana ibu negara ya? Kalau kadang-kadang disatukeun. Nah, itu gimana tuh, Kang? Kalau untuk perilaku untuk pemilahan sampah di rumah deh gitu kan seperti itu. Ya. Jadi Kang Hendra begini. Upaya yang paling membutuhkan effort terbesar dan cost terbesar itu sungguhnya upaya pemilahan. Jadi kalau sampah dicampur, betul. Ada tiga jenis sampah nih, organik, anorganik, sama residu. Residu teh batu baterai, lampu, itulah gitu. Nah kalau itu tercampur, effort untuk memilah ini, memisahkan tadi itu teh butuh upaya besar. Dan akan sangat mudah kita mengolah kalau sampahnya sudah terpilah. Gitu. Ya. Iya masalahnya teh, kita sudah dipilah di rumah tangga, ibu-ibu sudah pilah, datang mamang-mamang yang gerobak, dicampur deh. Nah itu bener. Kan ngangkut tuh kan sekarang kan nggak tahu kan dibungkus kan, tiba-tiba simpen. Campurkan sama aja bohong. Kene bawa karung dari rumah teh aya gerobakna. Buka karungna langsung dikejannya. Kene. Mantap kenapa fisikku sehat hatiku remuk teh. Begitu Kang Denny sebenarnya aku teh tahu perasaan ibu-ibu yang di rumah sudah setengah mati dipilah. Seder teh begitu sampai di mamang sampah teh dicampur deui. Ya, kita sedang melakukan penataan. Berarti emang itu harus diedukasi sih sebenarnya, Kang. Semua kan petugas sampah teh tidak hanya petugas dari official DLH. Banyak masyarakat yang membantu yang aware dengan sampah ini sehingga mereka turut serta melakukan pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah. Tapi mereka teh belum memenuhi standar ini gitu. Cek tuh kalau emang ada standarnya untuk seorang pengangkut sampah. Inginnya saya gini Kang, kalau hari Rebo misalnya, ya sudah ambil yang sampah organik weh lah gitu. Oke, hari Kamis sampai Jumatnya. Jadwal. Gitu. Betul. Jadi tersistem gitunya. Oke. Tinggal dilakukan hari gitu mah ada THC. Di sini kita ngomong THC. Di sono THC. Sumpah demi Allah. Tapi kan apa ininya apa alasannya gitu sehingga kok susah gitu seperti itu? Itu teh hal sepele. Akan kalau keluar negeri ke Singapura begitu. Tidak akan berani membuang puntung rokok sembarangan. Balik ke Indonesia kumade teh. Kultur. Habit. Jepang perlu 30 tahun membangun kultur. Kita berapa tahun kikehnya? Ya 2 kali lipat lah. Tapi intinya nanti harus ada mekanisme baru. Karena gini Kang, kita teh belum lama belajar mengolah sampah. Yang ada apa? Kita belajar mengangkut dan membuang. Itu yang kita mengangkut dan membuang. Itu mah udah puluhan tahun ya Kang ya. Ya kalau cuma mengangkut membuang apa kalau dipilah santai. Biasanya jebrot lah campur semua buang gitu. Ya benar sih kan tadi asupan ke rodanya. Cara itu teh enggak boleh diteruskan. Coba itu mencemari lingkungan gitu. Jadi harus mulai mengolah. Nah, mengolah teh harus dipilah dulu gitu. Sebab enggak bisa dicampur. Pada saat kita mau mengolah dalam kondisi sampah tercampur, susahnya teh auzubillah min dzalik lah. Itu teh belum di rumah tangga, nu di sungai. Ya, jadi ayah sampah kasur, ayah sampah bantal. Benar kan? Benar-benar macam-macam itu benar. Kasur dibuang. Gitu. Jadi faktanya kondisinya seperti itu dan memang di sini kita teh di tengah-tengah. Jadi sampah dari hulu sungai ke bawah ke tengah teh. Di kita itu sudah melakukan penjaringan kita pasang jaring sungai namanya. Aya nu bobol aya. Tapi sebagian sudah kita jaring. Jadi sampahnya tidak sempat lolos. Teman-teman kami dari Dinas DSDABM melakukan itu. Di sungai teh Kang tidak kurang dari 5 ton sehari. Widih. Bantal, kasur, popok segala. Non baju mama teh daster. Apa pun nya jeung teman-temannya celana jin lah dan kawan-kawanna ya. Kawan-kawanna gitu. Eta aya komplit gitu. Termasuk kayu-kayu gede dan seterusnya ya. Jadi 5 ton per hari. 5 ton per hari itu ada timnya DSDABM yang khusus menangani sampah sungai. Yang segala macam gitu. Untung teu nemu orok. Mun nemu orok di sungai sampah orok enggak kita. Udah kanan kabur. Tapi ini kan di beberapa pasar seperti pasar Ciroyom lah,
tumpukan sampah seperti apa. Kalau ngomong pasar arbiter ada kumaha. Kayak trauma. Hati gue teh menjerit. Langsung tidak. Ini Kang. Jadi kita punya success story sebenarnya. Tapi dari 27 pasar yang suksesnya baru 2. Jadi Untuk pengelolaan. Untuk pengelolaan. Oke. Yang belum sukses Salawe. Wisit. Artinya apa? Effortnya perlu lebih besar lagi, lebih lagi. Gitu. Jadi mana pasar yang sudah sembuh? Pasar Gedebagi sudah sembuh. Mana pasar yang sembuh lagi? Pasar Astana Anyar. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sembuh itu dalam arti kata naon ta eta? Sampahnya sudah terolah dengan baik. Gitu. Tidak ada lagi pembuangan sampah dari pasar keluar. Keren ya? Tapi itu dengan 2 dari 27. Salawena masih ngering gitu. Nah, itu yang 2 itu kenapa itu bisa tapi yang Salawena nggak bisa itu teh? Pertama memang kita coba sekarang piraku sih nukia patu tidak bisa ditangani gitu kan. Kita uji coba semua metode. Gening bisa gitu. Iya. Lakukan atuh kanu Selawe lainnya. Ada satu yang unik yaitu pasar, sebut saja kita pasar pasar anu gitu. Nah itu agak unik yang kemarin memang menjadi viral dan baru tadi malam ada solusi yang permanen. Apa itu? Si pasar anu teh gitu. Aduh, pasar anu. Tinggal cari lainnya pasar anu teh mana. Eta anu inisialnya C lah gitu. Halo C, atuh nuhun ya, sudah sangat kooperatif Batur, sudah kita nanti kita bereskan dalam waktu dekat. Jangan khawatir. Wahai C. Aduh, pasar cinta lah pon. I love you. Berarti sekarang udah gitu ya. Sekarang belum, tapi akan sudah karena sebenarnya skema solusinya sudah oke. Oke. Gitu. Thank you ya Pasar C ya. Jadi melibatkan siapa aja itu teh? Tata rahasia. Oh. Karena kalau sudah menyangkut C, cinta itu tidak bisa terlalu divulgarkan lah gitu. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan yang tadi ya metode kan banyak nih yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. Itu ada yang terserap nggak metodenya oleh masyarakat? Semua metode yang kita lakukan sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat, kecuali yang insinerator. Oh, insinerator. Kenapa dengan insinerator? Karena gini, ada standarisasi tertentu yang tidak boleh dilanggar sebab lamun bakarnya asal-asalan itu teh bakal menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Emang kalau bakarnya benar tidak ada dampak, ada tapi terkendali. Gitu kan. Nah, kenapa kita sensitif dengan insinerator? Ya karena insinerator itu nanti ada fly ash yang bisa mengganggu pernapasan dan seterusnya. Karena itu standar pembakarannya harus kita jaga betul. Gitu. Apa misalnya? Tidak boleh membakar di bawah 800 derajat. Tidak boleh membakar di bawah 800 derajat. Kang, 800 derajat panas. Saya belum sempat nyentuh gini ya. Baru ada dekatnya gini, kita nggak ya bisa 800 derajat. Di sana ada, dari mana kita tahu bahwa suhunya tinggi apa tidak? Ada termogan. Iya, termogan. Kemarin kita sampel di beberapa titik pembakarannya itu rata-rata running di angka 1000. 1100 gitu. Artinya itu kenapa kita berani melakukan pengolahan sampah dengan teknologi termal, karena kelihatannya alatnya memadai. Jadi sudah ada sertifikasinya, sudah ada hasil uji labnya, dan pada saat sedang mau operasikan, kita kawal dan kita ukur. Nah itu dari insinerator itu ada 25 yang lain gitu. Nah itu kan pasti ada residu, ada residunya itu berupa abu. Ya, abunya itu jangan dikira tidak berbahaya karena itu abunya sendiri memang harus diuji lab lagi. Nah hasil uji labnya memang layak untuk disentuh, layak untuk digunakan lagi. Dipakai naon abu teh? Dipakai batu bata. Sama itu apa teh? Yang ditaruh paping di blok. Paping blok. Kebanyakan pakai paping blok. Tapi sebenarnya kalau begitu mah si masyarakat tuh bisa mengusahakan dari sana tuh ya. Yes. Harusnya. Karena nanti kalau sudah semakin besar produksi abunya, kita sedang menaikkan
volume pengolahan sampah dengan teknologi insinerator atau thermal ya, maksudnya bukan hanya insinerator saja. Dan itu akan menghasilkan abu dan abunya harus diolah. Sekarang jadi batako gitu. Oke. Itu udah di berapa titik insinerator atau thermal? Hampir semua insinerator yang kita operasikan itu ada 2 alat. Alat pencacah. Kan insinerator mah tidak bisa makan daun. Oh iya, insinerator itu hanya untuk sampah anorganik. Itu teh kalau yang anorganiknya dimusnahkan atau diolah menjadi debunya itu bisa dimanfaatkan. Yang organiknya dicacah di situ, dipakai untuk makan maggot dan seterusnya. Standarnya kan. Begitu pemirsa. Berarti yang plastik, yang anorganik itu kan macam-macam ya, dari plastik dari sampah yang seperti itu ya, makanan makanan ringan ya, biasanya seperti itu ya. Nah, sekarang sedang ada yang kita kembangkan yang tidak hanya dibakar, Kang ya. Apa tuh? Kalau dibakar itu kan hasilnya pemanasan di itu. Betul. Nah, kita olah lagi jadi pelet namanya, Kang. Pelet. Pelet, bukan pelet buat mancing ya, pemirsa. Oh, dikirim buat mancing ya. Saya mau dikira mancing. Pelet pakan ikan. Mana plastik dijadikan pelet pakan ikan. Itu kalau dan atau si ikannya. Itu teh dicetak jadi keras dan dia dicampur dengan karbon yang lain. Karbon model ini kelapa atau kelapa teh. Iya. Kemudian dicetak dan itu menjadi mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Jadi kalorinya tinggi. Itu teh nanti untuk pembakaran mesin boiler di tekstil, di pabrik semen. Jadi bahan bakar. Jadi bahan bakar. Ujungnya dibakar tapi energi pembakarannya di sana lebih bermanfaat. Sayangnya itu teh masih nihil. Jadi berarti itu teh dibuat briket gitu ya, seperti itu. Briket. Yes, mungkin sama dengan briket gitu. Nanti dipakai bahan bakar. Bisa untuk pabrik tekstil, pabrik semen dan pabrik-pabrik yang lain yang membutuhkan pemanasan, dan itu teh selisihnya sedikit dari batu bara. Sedikit sekali persisnya. Nilai kalorinya ya. Gitu. Tapi harganya jauh lebih murah. Nah, ke depan yang mau kita kembangkan yang model ini karena kita sudah menemukan kompor khusus yang nanti kalau pedagang kaki lima gorengan dan seterusnya dia teh akan lebih efisien 50%. Kan kita pakai gas melon teh, Kang ya? Ya, betul. Gas melon teh misalnya 1 tabung teh berapa? Nah, kalau kita pembakarannya atau pemanasannya pakai briket sampah ini, itu dia bisa berhemat 50%. Bentar Kang. Kalau sampah briket itu ya, yang pelet itu prosesnya itu gimana? Apakah dipadatkan semuanya sebelum dibakar? Ada 3 tahap. Dicacah, dianjurkan dengan ukuran tertentu ya. Karena setiap industri itu membutuhkan ukuran tertentu. Misalnya 2x2 cm, 1x5 cm gitu ya. Nah, setelah dicacah kemudian nanti dicampur dengan bahan campuran lain untuk meningkatkan kandungan energinya, kalori. Habis itu dicetak. Jadi seperti kayak coklat dimakan. Ya, dibikin pastanya, dibikin bubur gitu, langsung dicetak gitu seperti itu. Gitu. Hasilnya teh kayak stik coklat gitulah. Warnanya persis begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat hayang ngagegel bisa nanti sampai. Lah untuk inget main tanawan gitu muntah gitu. Nah, itu ramah lingkungan gitu, dan itu manfaatnya untuk ke sana itu akan bisa dimanfaatkan lebih baik. Itu kalau misalkan ini tapi itu sedang dikembangkan di masyarakat atau gimana? Atau hanya masih di lab aja? Sudah ada produksi, hanya kita teh pengennya itu kan masih ada 3 mesinnya kan ya? Mesin pencacah, mesin pencampur atau mixing, mesin pencetak. Saya minta dibuat lebih kompak supaya pencacahannya, pencampurannya, kemudian pencetakannya itu dalam satu mesin sehingga masuk runtah, keluar pelet gitu. Tidak cepat, tidak lama gitu ya. Nah, ini ngomongin tentang ini, bentar lagi tahun baru. Sampah pasti numpuk. Ya kan? Itu gimana? Itu sama dengan hari hujan. Kalau hari hujan kita dapat kiriman sampah, alhamdulillah. Dan kalau tahun baru itu, ya alhamdulillah kita akan tambahin sampah. Kenapa itu ketambahan sampah kalau kayak Surasiri?
di balik sampah ada pendapatan dari pajak saudara-saudara. Oh iya, benar. Makanya kita sebenarnya nggak takut sampah ya kan. Ya. Dalam banyak acara-acara yang baik internasional maupun nasional yang kita selenggarakan di Bandung teh, ada sampah, ada. Tapi ya emang nggak bisa dipungkiri itu mah selalu ada ya. Apakah karena takut sampah? Gara-gara takut putus cinta kemudian tidak bobogohan menyakit tuh atau langsung kan bobogohan ya. Karena kami kan bobogoh sampah. Jadi artinya kita tetap butuh kita tidak takut sampah karena kita butuh pendapatan. Dan kota ini harus tetap hidup. Sebab kita memerlukan pajak. Jadi kita akan tetap mengundang semua makhluk di muka bumi bertahun baru tadi di Kota Bandung. Kami akan bersihkan kok. Tenang aja. Tenang aja. Ada pada beres. Terus iraha beresna gitu lah. Iya, oke, sok. Iya. Tanya ke kita. Tapi selama itu ada manusianya, selama itu ada penduduknya tidak akan beres. Maka jika Anda bisa dikelola. Jika Anda tidak ingin ada sampah, maka tidak boleh ada makhluk di muka bumi. Iya, itu kan. Karena setiap orang itu pasti akan mengeluarkan sampah. Ya, karena itu pemirsa, kalau misalnya kami dikritiki, maka kami akan terima irating sampah akan selesai. Nggak ada selesainya pemirsa gitu. Hari ini bersih, besok tambah lagi. Hari ini makan, besok makan lagi gitu. Iya, betul. Jadi sampah seperti itu. Terakhir nih Kang, mungkin terakhir di habis. Oh, habis tuh. Habis di season ini atau sudah beres itu? Beres ini namanya atau saya dengan teh atau ayolah sabar jam, Pak. 2 jam lah. Oke, ini terakhir nih harapan dari himbauan lah ya. Dari selaku Kang Darto sekaligus kepala Dinas Lingkungan Hidup ya. Untuk masyarakat lah. So Kang, tadi itu tuh Kang. Tuh, kalem. Kang, Tete, Ece nya semuanya sadayana. Iya, kita teh butuh bantuan pisan untuk memilah sampah. Upayakan yang organik misalkan bereskeun di rumah masing-masing. Cara bereskenannya adalah pakai loseda, pakai komposter, pakai apa saja, dan itu sangat membantu. Biarlah sisanya mah kami gitu yang anorganik, sebab memang teknologi di level rumah tangga atau di level sumber itu belum memadai untuk mengolah sampah yang anorganik. Karena itu kami akan pastikan sampah anorganiknya terkelola dengan baik, tapi bantu ya sampah organiknya beresin di rumah masing-masing, jangan dipicen begitu saja. Kulit bawang, kulit telur, dan potongan kangkung tehnya, bantulah kami untuk menyelesaikan itu di level sumber. Segitu dari pusat mah hatur nuhun. Tadi tutup ya Kang. Acan kayak gitu. Aduh, badan nutup Kang. Badan nutup. Abdi jadinya bukan host, jadi bukan narasumber jadi host gitu ya. Oke, karena bukan host, saya mau nutup closing hari ini. Makanya terima kasih, nanti ketemu lagi yang pastinya dengan episode yang lain yang lebih menarik lagi di podcast Riau 46. Oke? Din pamit. Kang Neno. Sampai jumpa. Kang Usman.